أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, salat wajib 5 waktu, wajib dikerjakan pada waktunya. Jika tertinggal atau terlewatkan dari waktunya, baik karena sengaja atau tidak sengaja, maka wajib diganti atau diqodho. Bagaimana cara mengqodho salat wajib? Berikut ini kami sampaikan penjelasan lengkap tentang cara qodho sholat wajib 5 waktu dan juga bacaan niat sholat qodho, mulai dari sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sampai sholat isya. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pertama, sholat qodho dilakukan sama halnya seperti mengerjakan sholat 5 waktu pada biasanya, dan hanya beda di niatnya saja. Syekh Abdurrahman Al-Jazairi dalam Al-Fiqh ala Madhahibil Arba'ah berkata, siapa yang sholatnya terlewatkan, maka ia mengqodhonya seperti sifat sholatnya yang tertinggal. Kecuali untuk sholat Jumat, maka diqodho dengan 4 rakaat sebagai sholat zuhur. Kedua, jika yang diqodho sholatnya lebih dari 1, maka disunnahkan untuk mengurutkan, dimulai dari mengerjakan sholat pertama yang ditinggalkan, lalu berikutnya, dan berikutnya. Misalnya dari sholat zuhur, lalu sholat asar, lalu sholat maghrib, dan seterusnya. Imam Romli dalam Nihayatul Muhtaj menjelaskan, dan disunnahkan mengurutkannya, maksudnya sholat-sholat yang terlewatkan, maka ia mengqodho sholat subuh sebelum zuhur. Ketiga, disunnahkan mendahulukan sholat qodho dari sholat yang hadir. Artinya jika kita ingin mengqodho sholat subuh di waktu zuhur misalnya, maka sebaiknya kita lakukan terlebih dahulu sholat qodho subuh, baru kemudian sholat yang hadir, yakni sholat zuhur. Kecuali jika waktu sholatnya hampir habis, maka wajib mendahulukan sholat yang hadir. Imam Nawawi dalam Minhajut Thalibin menerangkan, dan disunnahkan mendahulukannya, maksudnya sholat yang terlewatkan dari sholat yang hadir, yang tidak ditakutkan akan terlewatkan. Keempat, disunnahkan azan dan iqomah sebelum mengerjakan sholat qodho. Sebagaimana dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan sahabat Bilal agar mengumandangkan azan saat hendak mengerjakan sholat subuh yang terlewatkan. Beliau bersabda, wahai Bilal, berdirilah dan azanlah bagi manusia untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' berkata, tentang azan untuk sholat yang terlewatkan, dalam mazhab-mazhab ulama, kami telah menyebutkan bahwa yang paling sahih menurut kami adalah disyariatkan. Kelima, disunnahkan melakukan sholat qodho secara berjamaah. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengqodho sholat 4 rakaat di hari Khandaq secara berjamaah.
dan juga sholat subuh 2 rakaat secara berjamaah bersama para sahabat beliau. Namun disunahkannya berjamaah di sini jika sholatnya imam dan makmum sama. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' berkata, dan adapun sholat-sholat wajib yang diqadha, maka berjamaah bukanlah fardu ain dan fardu kifayah dengan tanpa ada perselisihan. Namun disunahkan berjamaah dalam sholat qadha yang sama antara imam dan makmum, seperti sholat duhur atau asar yang terlewatkan. Jika sholatnya tidak sama, maka yang paling utama adalah mengerjakannya secara sendiri. Qadhi Iyad dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan, adapun sholat qadha di belakang ada, sholat ada di belakang sholat qadha, dan mengqadha sholat di belakang orang yang mengqadha selainnya, maka semuanya boleh menurut kami. Akan tetapi yang paling utama adalah mengerjakannya secara sendirian agar keluar dari perselisihan ulama. Keenam, apabila sholat qadha dilakukan di siang hari, maka disunnahkan membaca pelan meski sholat yang diqadha adalah jahriyah, yakni sholat subuh, maghrib, dan isya. Dan apabila sholat qadha dilakukan di malam hari, maka disunnahkan membaca keras meski sholat yang diqadha adalah sirriyah, yakni sholat zuhur dan asar. Syekh Zakaria Al-Ansari dalam Asnal Matalib menjelaskan, jika ia mengqadha sholat jahriyah di waktu antara terbitnya matahari sampai tenggelamnya, maka ia membaca pelan, dan kebalikannya, maka ia membaca keras. Maka yang jadi pertimbangan dalam pelan dan kerasnya bacaan adalah waktu qadha, bukan waktu ada. Ketujuh, niat qadha sholat wajib 5 waktu. Niat qadha sholat subuh. Usolli fardhus subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati qada'an lillahi ta'ala. Aku niat sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat qadha karena Allah Ta'ala. Niat qadha sholat zuhur. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati qada'an lillahi ta'ala. Aku niat sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat qadha karena Allah Ta'ala. Niat qadha sholat asar. Usolli fardul asri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati qada'an lillahi ta'ala. Aku niat sholat fardu asar 4 rakaat menghadap kiblat qadha karena Allah Ta'ala. Niat qadha sholat maghrib. Usolli fardul maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati qada'an lillahi ta'ala. Aku niat sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat qadha karena Allah Ta'ala. Niat qadha sholat isya. Usolli fardul isya'i 4 raka'atin mustaqbilal qiblati qada'an lillahi ta'ala. Aku niat sholat fardu isya 4 rakaat menghadap kiblat qadha karena Allah Ta'ala.